bagaimana untuk memastikan dari segi kualitas, kemudian dari segi harga, ketika kita melakukan ekspor ke negara-negara potensial tadi Arab Saudi, kemudian Afrika, kita juga bisa bersaing secara kompetitif, Pak? Oh ya, pertama kalau dari segi kualitas ya, kita tidak perlu meragukan. Karena teknologi itu bisa dibeli. Dan beberapa perusahaan di Indonesia itu sudah mempunyai kualitas yang sangat mumpuni. Tinggal kita kalau mau ekspor menyesuaikan dengan taste-nya mereka. Karena ekspor dalam bentuk barang jadi kan. Taste-nya, bumbunya apa semua satu itu. Nah kalau segi harga inilah yang menjadi masalah sebenarnya kan gitu kan. Jadi ayam ini harga pokoknya itu tergantung dari berbagai hal. Satu, makanan ayam itu hampir 70% menguasai harga pokok. Oke. Dan makanan ayam itu isinya antara lain jagung. Jagung itu hampir 50%. Nah kalau jagungnya harganya naik, kayak saat ini loh ya, saat ini kebetulan jagung itu hampir sekitar 6.000 lebih ya. Nah gitu kan, ini juga otomatis akan meningkatkan HPP. Kemudian juga barang-barang impor untuk makanan ternak ini juga masih banyak juga, seperti soybean meal dan sebagainya ya. Nah itu juga mesti juga ada kaitannya dengan stabilitas US dollar. Nah kalau kita US dollarnya kacau, kita bayarnya kan HPP-nya tinggi juga. Nah itu harus diikuti dengan efisiensi produksi yang bagus. Jadi ayam itu kan punya standar. Kamu terpiara 30 hari harus produksinya sekian, pertumbuhannya sekian. Nah itu bagaimana caranya disediakan kandang yang nyaman, disediakan makanan ternak yang bergizi kan gitu kan supaya dia bisa optimum, itu efisiensi. Selain juga tenaga kerja yang profesional lah untuk menangani ayam. Oke, tapi Pak tantangan untuk melakukan ekspor produk-produk turunan unggas begitu ya, utamanya yang tadi sudah diproses ke negara-negara yang potensial itu apa sih Pak? Pertama kalau namanya ekspor itu nomor satu itu support pemerintah juga sangat diandalkan. Karena itu harus ada rundingan G2G dulu. Kamu mau enggak terima ayam kami? Sana, oh saya mau. Nah setelah saya mau bagaimana? Ya saya lihat dulu kamu punya fasilitas apa, nanti ada kunjungan apa semua dan sebagainya. Nah setelah itu semua selesai, nah kita sudah siap untuk ekspor. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan seperti yang saya sampaikan, taste-nya kayak apa, kemudian bahan baku yang kita gunakan bagaimana, kemudian packagingnya seperti apa, dan akhirnya dikalkulasi. Nah kalau itu cocok pasti jalan. Tapi kalau misalkan balik lagi Pak, sambil berjalan ekspor ini, tentu kan para pengusaha ingin maksimalkan bagaimana penyerapan dalam negeri sendiri. Kalau dari sektor horeca, ini permintaannya sejauh ini seperti apa? Apakah bisa dimaksimalkan juga Pak? Kalau dibanding dengan pada saat kena COVID ya, pertumbuhannya luar biasa. Beberapa daerah pariwisata tertentu seperti Bali, itu pertumbuhannya luar biasa horeca. Sangat tinggi, bisa sampai 11-12%. Bali loh ya. Secara average horeca itu tumbuh sekitar 3-4% lah ya. Cuman tergantung daerahnya. Jadi kelihatannya ada kecenderungan Gen Z ini happy dengan jalan-jalan apa? Healing-healing. Ya healing ya. Itu pasti ayam menjadi konsumsi pertama karena ayam itu selain murah, gizinya juga bagus kan itu kan. Nah itu jadi dan bisa dimasak dalam macam-macam. Oke. Lalu sejauh ini apa sih Pak harapan dari para pelaku industri begitu dengan banyaknya tantangan mulai dari daya beli masyarakat, kemudian tadi ternyata ada faktor nilai tukar rupiah juga yang menjadi tantangan. Ini apa saja sih Pak? Ya stabil di segala tempat. Kemudian juga stakeholder yang dipimpin oleh pemerintah tentunya itu terus mempromosikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk kecerdasan bangsa kita ini sangat diperlukan. Sehingga diharapkan konsumsi akan naik. Nah stabil dari semua pendukung itu seperti US dollar, kemudian harga jagung itu yang berkaitan dengan petani. Ya kemudian juga kesempatan tenaga kerja dan sebagainya itu juga harus dinaikkan terus. Supaya menjadi konsumsi kita ini kan masih rendah. Dibanding sama Malaysia mungkin kita sepertiganya. Per kapita ya, cuma penduduknya memang kita banyak. Tapi Pak, kalau misalkan dalam negeri sendiri kan sebetulnya ada campaign terkait dengan makan bergizi gratis. Sejauh mana ini juga bisa meningkatkan performa dari industri perunggasan?
Makan bergizi gratis itu merupakan harapan. Ya, harapan dari semua pengusaha ayam, baik ayam broiler maupun telur. Nah, kita tahu bahwa targetnya itu nanti akan bisa mengabsorb sekitar lebih dari 80 juta. Ya. Tapi di dalam perjalanan ini kan sebenarnya kan masih sekitar 21 atau berapa juta saya lupa, ya kan, dan mudah-mudahan akan bisa mencapai. Nah, ada peningkatan konsumsi ayam. Meskipun sebenarnya tidak akan mungkin lah anak-anak atau yang dikasih MBG itu setiap hari ayam. Ya. Bisa tekanan darah naik, bosen karena ngamuk ya. Nah, di situ ada harapan untuk peningkatan konsumsi di situ. Nah, cuman harapan ini jangan sampai terus euforia sumbernya dari bibitnya ini dinaikkan secara drastis. Nah, ini nanti akan terjadi oversupply lagi. Tapi ada harapan itu. Saya berharap itu akan terjadi. Dan potensinya ke depan cukup besar ya Pak ya? Cukup besar. Jadi saya berharap bahwa kalau di ayam ini tahun 2026 ke atas itu jauh lebih stabil. Oke. Yes, kalau berbicara soal sentimen eksternal, kan juga ada penerapan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Di mana Amerika Serikat ini ada tarif sekitar 0% untuk mereka. Nah, ini apakah ada angin segar juga bagi industri perunggasan, Pak? Angin segar ya ada, angin tidak segar ya harus diantisipasi. Apa Pak plus minusnya? Nah, jadi gini, kalau Amerika itu lebih concern untuk mengkonsumsi dada ayam. Sehingga kadang-kadang paha ayam itu menjadi barang yang terbuang kasarannya. Jadi satu ekor ayam cuma dijual dadanya saja sudah bisa menutup semua ongkos. Nah, kalau sampai itu disebarkan sampai ke Indonesia, apalagi harus 0%, ya kita pasti nggak akan kuat. Nah, itu di satu itu negatifnya. Tapi positifnya juga beberapa bahan baku kita juga impor juga dari Amerika. Kan gitu kan. Jadi kayak soybean itu bisa dikatakan soybean itu bugil kedelai itu kita 100% impor dari luar negeri meskipun belum semuanya Amerika untuk bahan makanan ternak. Nah, kalau itu 0% ya kan bagus. Ya, cuman stabilisasi dolar tadi lagi. 0% tapi dolarnya makin meningkat ya kita yang teler kan gitu kan. Nah, meskipun beberapa bahan baku juga masih belum 0% kalau di ayam. Jadi ada positif, cuman kita tengok aja. Ya keuntungan yang lain adalah Amerika itu jauh. Nah, jauh itu kan transportasi kan mereka pasti mahal. Nah, itu harapannya. Dari logistik juga tentunya ini akan ada peningkatan harga ya Pak, berarti nanti. Otomatis ya karena orang impor, cuma saya tidak sama sekali saya tidak berharap akan terjadi impor di dalam ayam. Oke.